wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Subang, Jawa Barat bersama saya Rere Maesaro SPD dari SD Negeri Cikuya dan rekan saya Dian Wahyudin SPD dari SDN Rancawinaya dan rekan saya Winarni Purwaningsi SPDI dari SDN Sangkuriang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Dian? Baik Bu Rere. Oke, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Pak untuk Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Baik, untuk Pak Dian selaku coach dan juga nanti orang yang akan Bapak coaching, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirtanya apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot atau pertanyaan pemantik apa belum? Kemudian bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk yang pertanyaan pertama nih Pak, untuk Pak Dian ya, potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada sesi coaching kali ini? Potensi yang saya kembangkan pada sesi ini adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Betul. Kalau begitu, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik untuk observasi? Kalau yang spesifik ya sama kayak tadi, mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dari sesi coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dari coaching ini adalah memberikan solusi kepada coachee untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, demikian nih Pak Dian, observasi kita kali ini. Silahkan melaksanakan coachingnya. Saya akan menyaksikan dan juga menilai ya Pak. Iya. Semangat. Semangat. Selamat sore. Selamat sore, AA, Dian. Katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya Pak, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya bicarakan Pak. Gini Pak, masalahnya akhir-akhir ini saya merasa siswa-siswa saya sering tidak mengerjakan tugas gitu, dan saat ditanya banyak yang mengatakan mereka lupa, terus tidak punya waktu. Saya bingung Pak, saya sudah menegur mereka tapi hasilnya tetap aja gitu. Jadi murid-murid ibu sering tidak mengerjakan tugas ya? Iya. Banyak yang mereka katakan itu lupa, seperti itu ya? Iya Pak. Kalau begitu, kondisi ideal seperti apa yang ibu inginkan pada permasalahan yang sedang ibu hadapi? Ya, saya ingin kondisinya diharapkan yaitu siswa seluruhnya harus mengerjakan tugas atau pekerjaan rumahnya gitu Pak. Dari seluruh murid berapa orang yang tidak mengerjakan tugas rumah? Dari 24 siswa ada 2 atau 4 orang Pak yang tidak mengerjakan tugas itu. Dan di awal ibu katakan ketika anak tidak mengerjakan tugas, ibu telah menegurnya ya? Iya. Apa ibu sudah mencoba cara lain selain menegur? Saya pernah mencoba mengingatkannya Pak di akhir kelas, tapi tetap saja banyak yang tidak mengerjakan tugas saya.
terus mengerjakan tugasnya. Saya merasa tidak dianggap serius gitu Pak. Mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu membosankan bagi mereka atau sulit gitu ya, atau merasa terbebani mereka itu gitu Pak. Oh ya betul Bu, mungkin saja mereka merasa terbebani. Apa Ibu sudah mencoba cara lain mungkin dapat Ibu lakukan untuk dapat membuat mereka semangat mengerjakan tugas? Belum sih Pak. Saya masih fokus kepada teguran atau hukuman karena merasa mereka itu kurang disiplin gitu Pak. Tapi mungkin saya akan mencoba memahami kondisi mereka dulu. Bisa saja mereka punya alasan yang saya tidak ketahui, atau saya akan mendekati mereka kepada pendekatan yang lebih personal, kemudian yang akan membantu saya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Itu bagus juga Bu, mendekati mereka dengan pendekatan personal, itu akan lebih terbuka. Nah, menurut Ibu langkah pertama apa yang bisa Ibu lakukan untuk mulai menggali hal ini? Mungkin saya bisa memulai dengan berdiskusi secara informal gitu, terus di jam istirahat, dan mencoba menanyakan kesulitan yang mereka hadapi gitu Pak, terkait tugas saya, dan begitu saya bisa tahu apa tugas yang terlalu sulit atau kurang menarik, atau memang ada masalah lain gitu. Dengan sekali mungkin dari situ Ibu bisa menemukan pola atau kendala yang sama di antara mereka. Selain pendekatan secara personal, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu dapat bersemangat dalam mengerjakan tugas? Apa ya Pak? Mungkin dalam pembuatan tugasnya ya Pak. Mungkin saya bisa mengubah tugas-tugas yang menjadi lebih interaktif atau berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari gitu Pak. Selain itu saya bisa mengurangi beban tugas dan fokus pada kualitas bukan kuantitas gitu. Sebab saya sependapat dengan pendapat dengan tugas yang lebih relevan dan diskusi yang lebih personal, siswa mungkin akan lebih termotivasi untuk menyelesaikannya. Terus bagaimana Ibu akan mulai perubahan ini? Saya coba akan mulai minggu depan Pak, dengan berbicara langsung dengan siswa-siswa yang lebih sering tidak mengerjakan tugasnya Pak. Terus selain itu saya akan merancang tugas yang lebih sederhana tapi tetap menantang gitu Pak. Itu merupakan rencana yang sangat baik Bu. Saya yakin siswa akan merespon yang baik, positif dengan perubahan ini. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, saya siap untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya alhamdulillah Pak, setelah berbicara dengan Bapak terbuka solusi bagi permasalahan saya gitu Pak. Saya akan coba pendekatan ini dan semoga membawa hasil yang lebih baik. Sama Bu, nanti saya juga turut bergembira atas Ibu mendapat solusi yang dipikirkan oleh Ibu sendiri. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada Pak. Itu saja. Ya, terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk saya curhat di sini. Terima kasih Pak. Oke Pak Dian, barusan kita sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bagaimana tadi hasil dari proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan. Oke, luar biasa. Nah, setelah melakukan observasi nih bersama coachingnya tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Dian. Siap? Ya.
Oke, kalau gitu. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan prosesnya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksinya dan Baik. tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, baik. Tadi Pak Dian sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Ya, Sudah sesuai dengan apa yang saya amati juga. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan ya Pak Dian terkait tadi coaching Pak Dian bersama coachingnya. iya boleh. Pak Dian itu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu misalkan dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, dan juga meningkatkan rasa percaya diri terhadap coach itu sendiri. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan antara Pak Dian bersama coachingnya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik Pak Dian, sudah mampu selaku coach, sudah mampu mendengarkan secara aktif. Itu luar biasa sekali Pak Dian ya. Terus Bapak juga sudah memberikan apa ya? Solusi secara tidak langsung dari coachingnya itu sendiri. Ada lagi satu pertanyaan nih Pak Dian. Iya boleh. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan lebih memahami terkait alur tirta agar coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, luar biasa nih Pak Dian nih ya. Terima kasih atas kegiatan coachingnya hari ini. Saya juga sudah menyaksikan Pak Dian sudah bisa menyampaikan keseluruhan gitu ya bagaimana Pak Dian bertindak sebagai coach itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat sore Bu Rere. Selamat sore Ibu Winarni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Baik. Baik untuk coaching dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, apakah belum? Nah, kemudian bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yaitu potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Bagus. Terus yang keduanya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kalau untuk kompetensi yang ingin dikembangkan sama pada poin pertama yaitu Bu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Bagus ya. Selanjutnya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Kalau untuk indikator yang bagaimana saya berharap gitu bisa memberikan solusi dan juga memberikan solusi dari permasalahan
si koci tersebut. Seperti itu Ibu. Ya. Demikian ya praobservasi. Silakan untuk melaksanakan coachingnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Doakan saya sukses ya Bu. Amin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Rere. Ada apa nih Pak Dian? Ini ada yang saya mau bicarakan dengan Ibu kalau boleh. Mengganggu tidak waktu Ibu sekarang? Kebetulan saat ini saya sedang tidak ada tugas sih Pak Dian. Ada apa ya? Ya, saya mau berdoa sama Ibu, kan ini ada solusinya. Kalau saya sih, kalau Pak Dian sedang ada permasalahan, insya Allah saya juga dengan senang hati ya bisa membantu Bapak insya Allah gitu. Kira-kira nih setelah ini diskusi apa yang Bapak harapkan? Saya harapkan saya mendapatkan solusi dari masalah saya Bu, untuk meningkatkan semangat siswa dalam melakukan tugas. Oke, kalau gitu Pak Dian bisa diceritakan nggak permasalahan lebih detailnya di mana? Jadi akhir-akhir ini siswa saya dari 20 anak terdapat 2 sampai 6 anak yang selalu mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagaimana materi yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi hanya beberapa anak yang aktif mengerjakannya. Misalnya pasif dan menunggu tugas PR. Jadi anak itu kalau nunggu, wah PR aja gitu ya. Oh, begitu. Terus apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran apa gimana? Tidak Bu, ini terjadi hanya di pelajaran bahasa Indonesia saja. Kira-kira nih Pak, kenapa ya bisa begitu? Mungkin pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya anak-anak kurang antusias Bu, sehingga anak-anak itu pasif dan ada yang bermain sendiri, mau ngobrol dengan temannya, acur-acuran gitu, jadi sibuk sendiri. Kalau gitu gimana cara Pak Dian mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri? Saya mungkin di bahasa Indonesia mungkin pembelajarannya konvensional gitu ya. Berikan buku, terus anak membaca, lalu saya terangkan, saya beri contoh, terus anak-anak diberi tugas seperti itu. Oke, kalau gitu bagaimana nih respon anak-anak terhadap pembelajaran Bapak yang Bapak terapkan itu? Ya kalau responnya ada 1 anak atau 2 anak dan responnya aktif, Ya. tapi kebanyakan mah jangan gitu. Jadi karena jangan kebagian pertanyaan, jadi sebagainya dipasif. Gak bersemangat gitu. Ya, tidak bersemangat. Oke. Jadi gitu ya permasalahannya. Anak-anak tidak aktif saat pembelajaran sehingga banyak terlambat juga mengumpulkan tugasnya. Nah sekarang Pak Dian sudah tahu belum akar permasalahan? Lalu maksudnya akar permasalahan dari yang Pak Dian hadapi ini dan apa yang akan Pak Dian lakukan? Ya mungkin karena tadi ya dikatakan mungkin cara atau metode mengajar saya kurang baik, jadi saya akan menggunakan metode yang supaya anak itu lebih interaktif atau aktif gitu, dan menggunakan media pembelajaran yang baik untuk anak-anak yang istilahnya dalam kehidupan keseharian itu jadi nempel. Jadi sudah diingatkan ya Pak, tapi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah terus diingatkan. Terus Pak Dian tadi bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Pak Dian ingin mengubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi apa enggak? Iya Bu, saya jadi pertanyaan Ibu, saya mungkin akan menggunakan metode belajar
itu juga media-media pembelajaran yang bisa mendukung untuk pembelajaran anak, sehingga anak-anak akan lebih mudah menjawab kali ya Bu ya. Itu upaya yang sangat bagus loh Pak Dian. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi. Ya Bu, mungkin selama ini metode pembelajaran saya membosankan, jadi tidak berpihak pada anak. Ya bisa jadi seperti itu. Sekarang jadi apa yang akan Pak Dian lakukan secepatnya nih? Ya, saya akan lakukan untuk mendeteksi pembelajaran bahasa Indonesia saya. Yang selama ini saya lakukan, saya akan menggunakan metode lain yang menarik dan menjadi pembelajaran yang interaktif. Oke, benar kalau gitu. Terus langkah apa nih yang akan Pak Dian ambil? Apakah langkahnya itu sudah tepat atau gimana? Langkah yang saya ambil ya tadi kan akan merubah metode, terus selanjutnya mulai minggu depan saya akan menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan metode dan menggunakan media yang tepat untuk Ya, benar sekali ya Pak Dian, saya setuju gitu. Karena apa, langkah yang Pak Dian lakukan itu sudah tepat gitu. Terima kasih Bu. Oke, kalau gitu setelah diskusi, komitmen apa nih yang Pak Dian akan lakukan? Jadi komitmen saya untuk ke depan pada setiap pembelajaran mungkin akan seperti pembelajaran dahulu dan menggunakan metode yang tepat dan media yang tepat untuk pembelajarannya, sehingga ketika anak-anak mengerjakan tugas semangat, tentunya mungkin tugas-tugas juga nanti pengawasnya ada Pak Irfan ke Pak Cecep, nanti Pak Cecepin saya. Karena Pak Irfannya anak lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas. Itu keren sekali loh Pak Dian. Terus semoga Pak Dian mampu ya untuk melaksanakan komitmen dari Pak Dian itu. Terima kasih Bu. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Dian setelah berdiskusi tentang permasalahan Pak Dian terkait pembelajaran dengan anak-anak? Kalau sekarang setelah berdiskusi, saya rasa mulai agak-agak mungkin pembelajaran yang selama ini saya lakukan berpengaruh ya terhadap semangat peserta saya gitu. Jadi saya sekarang lebih percaya diri untuk jadi tidak ada pertanyaan terus menerus di hati saya, kenapa anak-anak ini apa tuh namanya tidak semangat dalam mengerjakan tugas seperti itu. Saya senang deh dengan Pak Dian. Terima kasih Bu. Pak Dian mampu menemukan solusi dari permasalahan Pak Dian itu sendiri. Ibu ya. Sama-sama. Kira-kira ada hal lain yang ingin Pak Dian bicarakan dengan saya? Mungkin lain waktu saya akan bertanya. Semangat Pak Dian. Saya tunggu hasil progres terbaik dari anak-anak gitu ya Pak. Telinga saya dan saya pribadi siap menerima curhatan Bapak dan berbagi solusi. Semangat terus ya Pak. Iya. Baik Bu Rere, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu Wi, tadi proses coachingnya menurut saya sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Mangga. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari si coach itu tersebut agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik, tadi Ibu Rere sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan apa yang diamatinya.
saya akan menyampaikan beberapa catatan. Bu Rere sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab terhadap diri Koci. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Bu Rere juga sudah mampu mendengarkan aktif. Luar biasa, Bu, apa yang sudah Ibu berikan. Oke, satu lagi pertanyaan. Baik, Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching hari ini? Berdasarkan dari hasil coaching hari ini, Bu, saya ingin lebih memahami terkait dengan alur tirta. Hal ini agar nanti saya ke depannya saat proses coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi saya bisa menempatkan diri yang sungguh-sungguh di mana saya berada, misalkan sebagai coach dan teman saya sebagai coaching. Luar biasa ya, Bu. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Sama-sama, Ibu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reman. Assalamualaikum Bu Wi. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Pak Dian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, untuk coaching dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot apa belum. Kemudian bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Mendengarkan aktif terus dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dari coaching kali ini? Ya, memberikan solusi dari permasalahannya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat melakukan coaching kali ini. Assalamualaikum Bu Winarni. Waalaikumsalam Bu Rere. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, karena mengganggu waktu tugas Ibu, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah pasti memiliki banyak kesibukan. Ini Bu, ada yang ingin saya diskusikan terkait situasi di kelas saya tentang tantangan yang sedang saya hadapi saat mengajar siswa-siswi saya ini Bu. Nah, apakah Ibu memiliki waktu luang untuk mendengar dan berbagi solusi terkait permasalahan yang sedang saya hadapi? Silakan. Jadi gini Bu, saya ingin membicarakan terkait murid-murid saya di kelas 3. Ada beberapa siswa yang tampaknya itu Bu kesulitan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Saya merasa siswa-siswa saya ini tertinggal dari teman-temannya, terutama dalam hal membaca dan juga menulis. Mereka itu saya lihat kurang aktif dan seperti tidak percaya diri saat diminta untuk membaca atau menuliskan pendapatnya di depan kelas seperti itu Bu. Wah, ini memang tantangan yang sangat berat ya Bu Rere. Ada apa Ibu sudah sampai sempat mengamati lebih jauh? Kira-kira apa yang menyebabkan
siswa-siswa tersebut kurang percaya diri gitu dan tertinggal dari teman-temannya. Kalau saya perhatikan ya Bu, mereka itu kebanyakan anak-anak yang mungkin di rumahnya itu kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan bimbingan dan dukungan belajar gitu kan. Misalnya ada beberapa anak yang orang tuanya itu bekerja dan tidak membimbing mereka gitu, karena ya tentu saja karena kesibukan orang tuanya bekerja itu gitu. Jadi mereka itu karena ketidakmampuannya membaca dan menulis itu Bu, karena tidak adanya bimbingan dari keluarganya itu, mereka itu sering sekali terlihat kebingungan ketika saya memberikan tugas, padahal saya itu sudah memberikan solusi berupa waktu tambahan belajar, tapi sepertinya hal itu tidak cukup untuk memberikan perubahan yang signifikan dalam pembelajaran. Menarik nih Bu Rere. Menurut Ibu, apakah waktu tambahan belajar sudah mencukupi untuk mereka? Terus apakah ada faktor lain yang mungkin membuat mereka kesulitan selain kurangnya dukungan dari orang tuanya gitu? Saya rasa pemberian waktu tambahan saja tidak cukup ya Bu ya. Beberapa anak itu terlihat malu gitu karena mereka merasa belum bisa membaca dan menulis. Jadi semacam ada rasa insecure gitu. Mereka jadi semakin karena insecure-nya itu mereka jadi pasif dan kurang mengikuti pembelajaran gitu Bu. Melihat situasi ini kan saya jadinya merasa pendekatan yang sudah saya lakukan itu belum cukup untuk membantu mereka bisa lebih nyaman dalam belajar. Oh iya, bisa jadi rasa malu yang membuat mereka semakin tertinggal gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu cara apa gitu yang bisa membuat mereka lebih nyaman dan percaya diri dalam belajarnya? Sepertinya saya perlu mencari cara yang lebih mendukung mereka secara individual mungkin ya Bu. Mungkin dengan cara pendekatan yang lebih personal. Saya bisa mulai dengan memberikan bimbingan satu persatu anak-anak yang mengalami permasalahan ini gitu. Misalkan dengan membuatkan kelompok kecil agar mereka bisa belajar dan tidak merasa tertekan oleh teman-temannya itu. Itu ide yang sangat bagus Bu Rere. Ya, oke. Sekarang apakah Ibu sudah punya gambaran tentang bagaimana cara menerapkan bimbingan personal atau kelompok kecil ini? Ya, saya berencana itu mulai mengelompokkan mereka dengan tingkat kesulitan pemahaman mereka, lalu memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan mereka tentunya, lalu memberikan pembelajaran membaca dan menulis tambahan ketika saat akhir jam pelajaran Bu. Tapi tentunya saya juga harus mendapatkan izin dari keluarganya, maka dari itu saya akan berkonsultasi nih dengan pihak keluarganya, meminta izin agar anak-anaknya bisa mengikuti les tambahan gitu, yang tentunya tanpa biaya tambahan juga gitu kan, di saat pulang sekolah gitu. Ibaratnya biar orang tuanya itu tidak merasa khawatir kalau misalkan anak-anaknya pulang terlambat. Terus saya juga ingin mencoba lebih banyak memberikan ujian kepada anak-anak atas apapun perubahan positif yang mereka lakukan. Hal ini saya lakukan untuk memberikan rasa meningkatkan rasa percaya diri mereka, karena mereka sudah berhasil menunjukkan kemampuannya gitu. Hal ini agar mereka merasa dipahami, lalu tumbuh juga rasa percaya dirinya, seperti itu Bu. Oh iya, luar biasa ya Bu Rere. Saya suka pendekatan yang lebih personal gitu dan berbasis kemampuan ini. Nah, kalau begitu kapan kita Ibu berencana mulai menerapkannya, dan bagaimana Ibu Rere akan mengevaluasi keberhasilannya? Kalau untuk kapan pelaksanaannya secepatnya, tapi kemungkinan karena ada butuh waktu persiapan yang matang juga, saya akan mulai di minggu depan Bu. Saya akan melihat perkembangan mereka setelah beberapa minggu dengan cara mengecek kemampuan mereka membaca dan menulisnya itu. Saya juga akan meminta feedback dari mereka, apakah mereka nyaman dengan metode pembelajaran saya yang baru ini gitu kan,
apakah bimbingan saya ini itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Nanti saya lihat evaluasinya dari situ, Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Rere. Saya senang melihat Ibu punya rencana yang jelas gitu. Saya yakin siswa-siswa Ibu akan merasa lebih nyaman dan lebih nyaman belajarnya dengan lebih baik gitu ya. Jangan ragu untuk berbagi hasil dan tantangan yang Ibu hadapi nanti. Iya. Terima kasih ya Bu Winarni. Saya akan mencoba strategi ini dan berharap ini bisa membantu mereka lebih baik seperti itu. Tentu saja Bu Rere, tetap semangat ya. Ibu terima kasih loh, setelah saya berdiskusi dengan Ibu ternyata saya bisa rasanya lebih nyemplung gitu ya, karena permasalahan saya itu secara tidak langsung Ibu tawarkan solusi yang terbaik seperti itu. Alhamdulillah, tidak masalah Ibu Rere. Ini adalah bagian dari tugas saya sebagai kepala sekolah. Luar biasa ini ya Bu, Ibu kepala sekolah saya ini, Bu, karena saya memiliki tugas yang lain dan permasalahan saya yang sedang saya hadapi akhirnya mendapatkan solusi gitu ya Bu. Jadi saya mohon izin untuk melanjutkan tugas saya yang lainnya itu. Baik Ibu, silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Yang udah mengagambar sepoin ge 0 tambah 0 tambah 0. Baik Bu Wi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh Bu? Boleh. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya menggali kompetensi dari coach tersebut agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan apa yang saya amati juga, saya akan menyampaikan beberapa catatannya Bu ya. Ya. Nah, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab dari coaching dari coach ya, terhadap diri coach. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ibu juga sudah mampu mendengarkan dengan aktif. Luar biasa apa yang sudah diberikan. Oke, satu lagi pertanyaannya Bu ya. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Saya ingin lebih memahami terkait alur tirta agar coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi, Pak. Luar biasa Ibu. Terima kasih ya atas kegiatan ini. Semoga kedepannya kita dapat meningkatkan pendidikan melalui coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.